Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sophie Najwa Irawan, angkatan 2020 dengan NIM 2020021073 dengan dosen pembimbing Dr. Andes Yohanes Toto Suyoto SSMSCC PMA. Berkesempatan hari ini untuk mempresentasikan laporan kerja profesi saya yang berjudul Aktivitas Kerja Profesi bagian Departemen HR and Mail Service di PT Indakiat Pulp and Paper Tbk Tangerang Mail. Oke, next di sini ada mengenai pendahuluan. Bab 1 saya yaitu mengenai latar belakang kerja profesi, maksud dan tujuan kerja profesi, tempat kerja profesi, dan juga jadwal pelaksanaan kerja profesi. Lalu di sini ada latar belakang kerja profesi, di mana kerja profesi adalah permulaan untuk mengenal dunia kerja yang sesuai dengan jurusan yang ditempuh selama kuliah. Selama melaksanakan kerja profesi, mahasiswa dapat menerapkan ilmu selama kuliah sekaligus memperoleh wawasan dan pengalaman dari perusahaan kerja profesi dengan memanfaatkan waktu belajar di lapangan. Lalu juga praktikan yang mengikuti kerja profesi akan mendapatkan ilmu serta teori yang relevan dengan masing-masing program studi dan juga melatih kemampuan serta kedisiplinan sebelum memasuki dunia kerja, sehingga praktikan dapat mengerjakan segala tugas yang diberikan dari pembimbing kerja profesi dan menaatinya segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat kerja profesi, yaitu di PT Indakiat Pulp and Paper Tbk. Lalu di sini ada mengenai maksud dan tujuan kerja profesi. Yang pertama, mahasiswa dapat melatih keterampilan, kesiapan diri dan mental agar dapat bersaing dan beradaptasi langsung dengan dunia kerja. Lalu yang kedua, ada mahasiswa dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya dan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang ada di perkuliahan ke aktivitas kerja yang nyata. Lalu juga mahasiswa dapat membangun relasi sekaligus menambah pengalaman sebelum memasuki dunia kerja. Lalu di sini ada mengenai tempat dan jadwal pelaksanaan kerja profesi. Yang pertama, tempat praktika melakukan kerja profesi yaitu di PT Indakiat Pulp and Paper yang beralamat di Jalan Raya Serpong, nomor KM RW 8, Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Lalu praktikan memulai kerja profesi tersebut juga di tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 12 September 2023. Dilakukan dalam waktu 3 bulan. Praktikan melakukan kerja profesi selama 5 hari dalam seminggu, yaitu mulai dari Senin sampai Jumat dengan jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Lalu ada bab 2 mengenai tinjauan umum tempat kerja profesi. Yang pertama ada sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, lalu juga ada kegiatan umum perusahaan. Yang pertama ada mengenai sejarah perusahaan. Di sini sejarah perusahaan PT Indakiat Pulp and Paper Tbk memulai sejarah pada tahun 1975. PT Indakiat Pulp and Paper Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang beroperasi dalam industri bubur dan kertas. Kegiatan bisnis utama perusahaan terbagi ke dalam 2 segmen, produk kertas dan bubur kertas, lalu juga produk kertas atau kemasan atau industri. Lalu juga perusahaan mengoperasikan fasilitas produksinya ini di Perawang di Provinsi Riau, dan juga ada di Serang, dan ada di Tangerang di Provinsi Banten. Lalu juga Indakiat memiliki 8 merek kertas seperti Sinartek, Kokkoru, Spectra Color, Sinar Spectra, Paperline, Sinar Color, Texper, dan Sticky. Produk-produk didistribusikan secara domestik dan di beberapa pasar asing seperti di Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika, Afrika, dan Australia. Lalu sini ada visi dan misi perusahaan. Visinya itu menjadi perusahaan pulp dan kertas global terkemuka yang memberikan nilai tambah kepada pelanggan, masyarakat, karyawan, dan pemegang saham bertanggung jawab dan berkelanjutan. Lalu misi perusahaan yang pertama ada meningkatkan pangsa pasar global menggunakan teknologi mutakhir dalam pengembangan produk baru dan pencapaian efisiensi pabrik. Lalu juga ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan. Lalu yang terakhir ada mewujudkan komitmen keberlanjutan di semua perusahaan. Baik, di sini ada struktur organisasi perusahaan. Next, kegiatan umum perusahaan. Yang pertama itu ada Millhead. Millhead ini mengawasi kegiatan di perusahaan secara periodik. Lalu juga ada Millhead Office, bertanggung jawab kepada Millhead dalam penanganan sistem manajemen mutu serta manajemen lingkungan. Lalu juga ada Millhead Secretary, yaitu memastikan tercapainya peningkatan citra perusahaan melalui pengelolaan komunikasi perusahaan dengan pihak internal dan eksternal. Lalu juga ada Head HR and Mail Service, yang ini bertanggung jawab langsung kepada General Manager. Lalu juga ada Head Sustainability, membuat program keberlanjutan baru seperti mendaur ulang atau mengurangi konsumsi energi. Lalu ada juga Mill Finance Controller, yaitu memeriksa dan mengawasi laporan keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya juga ada Head Supply Chain. Di sini membuat perencanaan pengadaan barang dan
barang dan distribusinya. Lalu juga ada manajer purchasing, di sini bertanggung jawab dalam menentukan dan membeli berbagai macam barang yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kegiatan perusahaan. Lalu juga ada head production, yaitu mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan produksi. Lalu juga di sini ada head finishing, di mana mengevaluasi produk sebelum, selama dan setelah produksi untuk memastikan kualitas yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lalu juga ada head engineering dan maintenance, di sini mengembangkan dan mengimplementasikan rencana teknik perusahaan untuk mencapai tujuan produksi dan kualitas yang ditetapkan. Lalu ada juga head quality, yaitu mengawasi, membimbing dan bekerjasama dengan inspektur, teknisi dan staf quality control lainnya. Lalu next di sini ada bab 3 saya, yaitu mengenai pelaksanaan kerja profesi, yaitu pertama ada bidang kerja, pelaksanaan kerja, kendala yang dihadapi, cara mengatasi kendala dan pembelajaran yang diperoleh dari kerja profesi. Baik, dalam bidang kerja saya berada di bagian HR and Mail Service, yaitu di berbagai divisi, yaitu ada divisi Recruiting and Audit Perfect Management, lalu juga ada saya di bagian akademi, lalu juga saya juga di bagian Asset Management dan juga Employee Relation. Baik, selama melaksanakan pekerjaan saya di bagian aset manajemen, saya itu menginput form kas kecil atau petty cash reimbursement terkait pembelian biaya BBM, parkir, tol, dan lain-lain. Lalu saya juga menginput laporan KM, kilometer penggunaan kendaraan operasional perusahaan. Lalu juga saya menginput kas kecil petty cash terkait pembelian alat atau keperluan operasional perusahaan. Lalu juga saya merekapitulasi kas kecil atau petty cash tersebut terkait pembelian biaya BBM, parkir, tol, dan lain-lain untuk kendaraan operasional perusahaan. Lalu yang terakhir di bagian aset manajemen juga saya melakukan pengangkutan sampah oleh Dinas Satlat. Lalu di bagian akademi saya melakukan mempersiapkan kegiatan acara kunjungan universitas. Saya juga mempelajari tentang training. Saya juga mempersiapkan training BCOC dan whistleblower channel. Lalu juga saya menginput daftar karyawan yang hadir mengikuti training ke dalam SAP. Saya juga mempersiapkan acara best employee dan culture ambassador. Lalu juga saya membantu daftar hadir training. Lalu juga yang terakhir saya mempersiapkan training train the trainer. Next, di bagian Recruiting, Audit and Perfect Management, saya mempelajari proses rekrutmen dan saya juga terjun langsung untuk melakukan end-to-end calon mahasiswa magang. Lalu pelaksanaan kerja di bagian Employee Relation, yang pertama saya merekapitulasi payroll dan upah lembur karyawan outsourcing. Saya juga menginput output based lembur karyawan outsourcing. Saya juga menginput data laporan pelanggaran karyawan. Lalu saya juga mempersiapkan dekorasi ruangan dan kegiatan lomba pada saat HUT RI. Lalu saya juga mempersiapkan acara kegiatan hadiah anak berprestasi atau HAB. Lalu next, di bagian kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendalanya. Kendala yang dihadapi yaitu yang pertama, kendala pada internet perusahaan. Lalu cara saya mengatasi kendala tersebut yaitu dengan mengganti internet tersebut dengan menyambungkan laptop dengan kabel LAN yang ada di perusahaan. Lalu juga kendala yang kedua yaitu kendala dalam mengatur jadwal kerja profesi saya dan jadwal kuliah. Cara saya mengatasi kendala tersebut yaitu dengan berkomunikasi dengan pembimbing kerja untuk tetap bisa mengikuti perkuliahan pada saat magang. Lalu di sini ada pembelajaran yang diperoleh dari kerja profesi, yaitu yang pertama, melatih keterampilan, kesiapan diri dan mental agar dapat bersaing dan beradaptasi langsung dengan dunia kerja. Lalu juga saya juga saya mempelajari bahwa saya juga dapat membangun relasi sekaligus menambah pengalaman sebelum memasuki dunia kerja. Lalu juga memiliki pemahaman tentang cara kerja dari masing-masing bagian yang terdapat dalam HR and Mail Service. Lalu juga saya memiliki tanggung jawab dan nilai lebih setelah melakukan kerja profesi. Lalu juga saya mengamati dan memahami bahwa loyalitas di karyawan di PT Indahkiat Pulp and Paper ini cukup tinggi. Lalu di sini ada mengenai kesimpulan. Yang pertama, praktikan bekerja di bagian HR and Mail Service, bekerja di 4 bagian, yaitu di Recruiting and Audit Perfect Management, Academy, Asset Management, dan Employee Relation. Lalu juga selama praktikan bekerja di bagian HR and Mail Service, praktikan merasa bangga karena bisa berkesempatan mengenal dunia kerja dan menjadi bagian dari bagian HR and Mail Service. Lalu juga praktikan mengamati bahwa di PT Indahkiat ini mempunyai karyawan yang sangat loyalitas dan terhadap pekerjaan dan perusahaannya. Lalu juga praktika mendapatkan pengalaman yang baru sangat berkesan yang belum pernah dapatkan sebelumnya. Praktika merasa kekeluargaan yang hangat di bagian HR and Service karena sangat dirangkul dan dibimbing. Lalu juga dengan adanya kerja profesi ini dapat membuat praktikan siap secara keterampilan, kesiapan diri dan juga mental untuk menghadapi dunia kerja yang sebenarnya.
Lalu di sini ada mengenai saran bagi mahasiswa. Yang pertama, dalam mencari informasi mengenai kerja profesi, disarankan untuk lebih aktif lagi dengan hal tersebut. Lalu juga agar mahasiswa dapat mengetahui lebih jelas apa yang harus disiapkan. Lalu juga mahasiswa diharapkan mencari posisi atau bagian yang melakukan kerja profesi sesuai dengan peminatan agar dapat mengerti yang selama ini dipelajari selama di perkuliahan. Lalu juga mahasiswa diharapkan untuk memiliki loyalitas yang sangat tinggi, tanggung jawab dan disiplin saat melakukan tugas yang diberikan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu saran untuk bagi universitas, yaitu pertama ada universitas diharapkan untuk lebih memberikan informasi lebih awal terkait informasi kerja profesi. Lalu juga universitas diharapkan untuk menjalin kerjasama yang lebih banyak lagi dengan perusahaan-perusahaan lain agar dapat membantu mahasiswa yang ingin melakukan kerja profesi. Lalu juga yang terakhir, universitas diharapkan untuk memperoleh formulir-formulir terkait kerja profesi siapkan lebih cepat agar tidak menghambat jalannya mahasiswa yang sedang menjalankan kerja profesi. Lalu ada saran bagi perusahaan. Yang pertama itu perusahaan diharapkan untuk memberikan penjelasan yang mendalam pada setiap bagian di perusahaan. Lalu yang kedua itu perusahaan diharapkan dapat melakukan penempatan yang sesuai dengan penjurusan mahasiswa. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.